dikasihi oleh Tuhan, puji kepada Tuhan kita boleh berjumpa kembali untuk merenungkan sabda Tuhan, untuk mendengarkan firman-Nya yang bisa kita jadikan suluh bagi jalan kita. Pada kesempatan kali ini, firman Tuhan masih merupakan lanjutan dari seri Roh Yatim Piatu beberapa waktu yang lalu. Kali ini kita akan membahas tentang pemulihan dari roh yatim piatu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan sabda Tuhan diambil dari Maleakhi pasal 4 ayat yang ke-6, kemudian Yohanes 1 ayat 12, Lukas pasal 15. Begini bunyi firman Tuhan dari Maleakhi pasal 4 ayat yang ke-6. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, roh yatim piatu sudah kita bahas dalam renungan kita beberapa waktu yang lalu. Roh ini sangat merusak bagi kehidupan keluarga-keluarga Kristen, pribadi-pribadi Kristen. Begitu besar dampak yang diakibatkan oleh roh yatim piatu ini, kita perlu menyadari dan mengambil tindakan nyata bahwa kita membutuhkan restorasi dari Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melangkah ke hadirat Bapa di surga adalah langkah awal untuk dipulihkan. Kita tidak dapat dipulihkan tanpa satu sikap dan action nyata dari kehidupan kita. Banyak sekali kisah-kisah pilu yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada begitu banyak orang-orang dengan roh yatim piatu dipertobatkan oleh kasih karunia Tuhan, tetapi ujung-ujungnya kembali lagi ke kandang babi, ujung-ujungnya kembali lagi ke tanah liat, tanah kotor, di situ berkubangan dia. Masalahnya bukan pada kasih karunia Allah, tetapi masalahnya ialah ketidakmampuan kita sebagai pendosa yang sudah diubahkan oleh Tuhan untuk berjalan bersama dengan Dia, untuk berpikir seperti Dia, untuk merasakan seperti Dia, berbicara seperti Dia, dan memerankan diri sebagai putra Allah yang sejati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, roh yatim piatu yang berkuasa sekian lama dalam kehidupan seseorang membutuhkan tindakan radikal dalam kehidupan ini. Jika kita bersedia mengizinkan Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita, maka roh itulah yang akan memampukan kita untuk diubahkan menjadi seperti gambaran putra tunggalnya, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Lukas pasal 15, di situ kita mendapati sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus yang berbicara tentang anak bungsu yang terhilang. Dari Injil Lukas ini kita akan mendapati beberapa tokoh dan hal-hal lain yang mestinya kita cermati dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah figur bapa. Yang kedua adalah figur dari anak sulung, anak bungsu, para hamba-hamba. Kemudian juga ada jubah mahal, cincin. Pokok-pokok inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini untuk kita memahami bagaimana proses pemulihan dalam kehidupan yang telah diikat oleh roh yatim piatu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kisah perumpamaan tentang anak bungsu yang hilang itu, kita dapat melihat bahwa ketika anak bungsu itu menginjakkan kakinya di daerah sekitaran rumahnya,
Di situ bapaknya sangat riang gembira, berlari menjumpai anaknya dan memeluk anaknya, mencium anaknya. Tidak ada hal lain dalam kehidupan seorang bapa. Kebahagiaan seorang bapa ialah ketika anaknya kembali dengan sehat walafiat. Ketika anaknya itu pergi dalam bahaya yang mengerikan. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun begitu anehnya pengakuan dari seorang anak yang berkata begini dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 21. Kata anak itu kepada bapaknya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Sebelum pertemuan ini pula, anak bungsu ini sudah bergumam di dalam hatinya, berkata di dalam hatinya, dia berkata bahwa jadikanlah aku sebagai seorang upahan Bapa. Jika seandainya perkataan ini benar-benar diperkatakan oleh anak bungsu dan kemudian bapaknya menjawab seperti permintaan dari anak tersebut, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Maka sepanjang umurnya dia memiliki status bukan sebagai seorang anak, tetapi sebagai seorang upahan. Nah, tetapi apa yang dipikirkan oleh anak bungsu itu ditangkap oleh bapa dengan baik. Sebelum sempat anak bungsu itu berkata bahwa jadikanlah aku orang upahanmu Bapa, bapaknya sudah memotong, tidak memberikan kesempatan kepada anak bungsu itu berkata seperti yang dia ucapkan dalam hatinya. Tetapi bapaknya begitu melihat anaknya datang, dia mengenali anaknya yang datang. Dia berkata kepada para hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya." Yang pertama di situ dikatakan bahwa lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikan itu kepadanya. Yang kedua perintahnya adalah kenakanlah cincin pada jarinya. Dan yang ketiga perintahnya adalah dan sepatu pada kakinya. Anak yang hilang itu begitu tersentak. Dia tidak percaya apa yang dikatakan oleh bapaknya. Dia berpikir bahwa bapaknya akan menghukum dia. Tetapi bapa dalam perumpamaan Yesus ini menjelaskan, dia mengambil satu tindakan untuk memakaikan jubah terbaik, cincin dan sepatu bagi anaknya. Anak sulung ini, anak bungsu ini tentu dia sangat memahami makna dari pengenaan jubah, cincin dan sepatu itu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah jubah. Perintah dari bapa mengambil jubah untuk anak bungsu yang terhilang ini dan mengenakan kepada dia adalah lambang identitas bagi seseorang. Anak yang hilang itu bisa saja dia berkata bahwa dengan berlutut dia menyembah kepada bapaknya, "Bapa, aku tidak layak. Bapa, aku tidak layak. Aku enggak layak mendapatkan belas kasihan. Aku enggak layak mendapatkan penyambutan." Dan memang menurut hukum Taurat, anak yang terhilang semacam ini tidak layak mendapatkan penghormatan. Secara teologis, anak yang hilang ini tidak dapat atau tidak berhak atas belas kasihan dari orang tuanya. Yang ada adalah hukuman. Perhatikanlah ucapan anak bungsu yang berkata, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa." Apa makna dari firman Tuhan, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa"? Kita lihat dari perspektif yang berbeda. Di sini anak bungsu ini berkata kepada bapaknya, "Bapa, aku tidak layak bagimu. Bapa, aku tidak layak bagimu." Apa makna perkataan dari anak bungsu ini? Seringkali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Ketika kasih karunia Tuhan itu dibuka lebar-lebar bagi kita, kita berkata, Bapa, aku tidak layak. Dengan kata lain, kita sedang mengkhotbahi Tuhan. Dengan kata lain, kita memandang diri kita itu jauh lebih pintar dari Allah, Sang Empunya firman. Dan itulah yang dikatakan oleh anak bungsu ini. Dia berkata, Bapa, aku tidak layak. Bapaknya tetap memandang dia sebagai anak, tetapi anak bungsu itu berkata, aku tidak layak. Dan ini adalah gambaran kekristenan yang sok pintar hari-hari ini, yang sering mengkuliahi Tuhan, yang menceramahi Tuhan dengan firman Tuhan, padahal Allah sendiri si pemilik firman itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang berikutnya yang kita cermati adalah ahli waris kerajaan Allah, saudara dan saya dan banyak orang Kristen lainnya. Engkau adalah ahli waris kerajaan Allah, tetapi perilakumu seperti budak. Perhatikanlah Lukas 15 ayat 19. Di situ dikatakan bahwa jadikanlah aku sebagai salah satu atau salah seorang upahan Bapa. Di bumi ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak makhluk yang berteriak kepada Bapa surgawi, ingin menjadi ahli waris kerajaannya. Tetapi kenapa justru ketika Anda adalah ahli waris kerajaan surga, justru Anda berperilaku seperti budak? Anda berperilaku seperti orang upahan. Kita harus memahami bahwa Bapa surgawi kita itu melihat dari perspektif yang berbeda. Dia melihat kita sebagai anak-anaknya, tetapi mengapa anak-anaknya justru melihat dirinya sebagai budak? Setiap bapa akan bahagia ketika melihat putra-putranya berjalan tegak di dalam otoritasnya dan melakukan pelayanan pekerjaan seperti yang dia perintahkan. Kalau Bapa duniawi kita saja bahagia dengan apa yang kita lakukan, bagaimana dengan Bapa kita yang di surga? Tentu dia sangat bahagia. Yang selanjutnya yang akan kita lihat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana proses pemulihan yang dilakukan oleh Bapa terhadap roh yatim piatu yang mengikat di dalam diri seseorang. Yang pertama, mari kita lihat. Perintah Bapa tadi jelas, kenakanlah jubah terbaik, kenakanlah cincin, kenakanlah sandal. Yang pertama yang kita lihat adalah kenakan jubah termahal. Jubah termahal itu melambangkan identitas. Ketika Bapa memerintahkan kepada hamba-hambanya, ambilkan jubah termahal, tentu itu bukan jubah anak bungsu yang hilang itu. Itu adalah jubah dari Bapa, dari lemari terbaik, jubah yang terbaik yang ada pada Bapa. Seperti anak yang hilang, pakaian yang kita kenakan ini bukanlah pakaian yang ingin Bapa lihat. Ketika anak bungsu datang ke rumahnya, Bapa melihat pakaian itu tidak layak. Apa yang dipandang layak oleh anak bungsu, Allah melihatnya itu tidak layak. Sehingga ia harus memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk mengambil jubah terbaik yang ada di lemarinya dia. Jubah yang dikenakan oleh Bapa kepada anaknya itu adalah lambang identitas. Bapa di surga melihat, walaupun hari ini engkau berpakaian mewah, walaupun hari ini engkau berpakaian dari desainer paling top di dunia, tetapi di mata dia engkau telanjang. Spiritualmu telanjang, engkau telanjang, sehingga Bapa surgawi harus memerintahkan hamba-hambanya, ambil jubah terbaik. Itulah sebabnya kenapa Adam dan Hawa berseru ketika ia jatuh di dalam dosa. Ia berseru, dia berkata, aku telanjang. Allah berkata bahwa siapa yang memberitahu engkau telanjang? Adam dan Hawa ingin mencoba memperbaiki masalahnya dengan cara menjahit pakaian. Kadang-kala dalam hidup kita mencoba mengatasi permasalahan roh yatim piatu ini di luar dari prosedur apa yang Allah tetapkan. Desakan untuk mencari solusi
melalui upaya kita sendiri tentu tidak akan berhasil. Hanya ada satu jenis pakaian yang harus kita gunakan, yang harus kita ambil, yang harus kita kenakan dalam hidup kita. Daud mengatakan dalam Mazmur pasal 3 ayat 4, "Tetapi Engkau Tuhan perisai yang melindungi aku, dan Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku." Jubah ataupun pakaian yang layak untuk dikenakan bagi engkau ahli waris kerajaan Allah, putra-putra Allah, adalah pakaian kemuliaan. Karena pakaian kemuliaan itulah yang akan melindungi engkau dan akan menudungi engkau. Yesus ketika dia disalib, langkah pertama penyaliban yang dilakukan adalah dengan menelanjang Yesus. Menelanjang Yesus berarti melepaskan pakaiannya. Ia dibuat telanjang oleh karena kita, supaya dengan pelepasan baju Yesus, saudara dan saya mengenakan pakaian kemuliaan. Ia yang telah mengambil alih malu kita, dosa kita, pelanggaran kita. Dengan dilucuti bajunya, dia memberikan baju itu kepada saudara dan saya. Jubah kemuliaan yang sama inilah yang diberikan kepada kita untuk melawan ketidakberdayaan kita. Jubah kebenaran bukan hanya perisai yang akan membungkam para penuduh, tetapi juga akan memadamkan anak panah yang membara. Jubah juga merupakan lambang otoritas, karena dalam alam spiritual ia menetapkan identitas dari siapa yang menggunakan jubah itu. Dengan jubah itu engkau memiliki akses kepada surga. Dengan jubah kemuliaan itu engkau memiliki akses. Ketika engkau meminta kepada Bapa di surga dengan jubah kemuliaan yang engkau pakaikan itu, Bapa akan berkata kepada hambanya, lakukan itu. Dan para hamba-hamba tidak akan bisa menolak perintah Bapa. Yang berikutnya yang akan kita lihat adalah cincin. Cincin itu adalah lambang otoritas. Lukas 15 ayat 22. Di situ dikatakan bahwa kenakanlah cincin pada jarinya. Sebelum anak bungsu ini menggunakan cincin itu, dia datang dengan kucel, kumuh, bau babi, bau kotoran babi, bau makanan babi di tubuhnya. Yang hanya mengenali dia adalah bapaknya. Para hamba-hambanya bisa jadi tidak. Tetapi bapak ini berkata kepadamu, pakaikanlah dia pakaian termahal terbaik. Tetapi sebelum dipakaikan pakaian terbaik itu, anak bungsu ini dibersihkan, dirapikan terlebih dahulu, lalu dikenakan. Mereka akhirnya dapat mengenali anak mantan yatim piatu ini dengan pakaian compang-camping. Kerumunan itu pasti akan bersorak-sorai. Namun proses pemulihan kembali kepada sang bapa belum selesai sampai di situ. Dia memberikan isyarat atau perintah kepada hambanya, ambil cincin, kenakan itu pada jarinya. Kalau kita mempelajari dalam kitab-kitab perjanjian lama, dalam kerajaan-kerajaan, kita akan melihat bagaimana raja itu menggunakan cincin untuk pengesahan sebagai meterai maklumat atau keputusan yang diambil oleh raja. Ketika satu maklumat distempelkan dengan cincin raja, maka di situ terbubuh otoritas kerajaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya menerima maklumat dari raja dengan stempel cincin raja, maka sebagian kekuasaan yang ada pada raja itu diserahkan kepada saya untuk dilakukan. Ketika anak bungsu ini kembali kepada bapaknya, bapaknya memberi perintah untuk melakukan restorasi kembali, untuk melakukan pemulihan kembali kepada anak bungsu ini dengan mengenakan cincin. Artinya bapa menyerahkan kembali otoritas itu kepada anak yang sempat terhilang itu, namun kembali kepada bapaknya. Cincin itu ketika dikenakan menggambarkan bahwa sebagian dari otoritas bapa diserahkan kepada anak untuk dikerjakan. Dengan kata lain bahwa Bapa surgawi menghendaki setiap engkau
dengan cincin surgawi yang dikenakan pada tanganmu. Engkau harus bekerja sama dengan Bapa surgawi, melangkah dengan Dia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar sampai bumi ini penuh kemuliaannya, sampai seluruh rancangan Bapa digenapi. Dengan mengenakan cincin itu, Anda memiliki otoritas dari Bapa surgawi. Engkau memiliki otoritas untuk mengerjakan pekerjaan besar dari Bapamu yang di surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab berkata bahwa bumi dan segala isinya itu adalah kepunyaan Allah. Artinya bisnis yang dikerjakan oleh Allah itu bukan bisnis ecek-ecek tanah 1 are, tanah 1 hektar. Tetapi bisnis yang Allah kerjakan berbicara tentang bumi ini. Dan Dia membutuhkan Anda sebagai putra-putra kerajaannya, dengan otoritas yang Dia berikan kepadamu untuk engkau mengelola bumi ini. Dalam perumpamaan yang Yesus berikan, memberikan detail bahwa tidak hanya jubah, bahwa tidak hanya cincin, sampai ke yang di bawah pun yang kurang diperhatikan oleh Bapa. Itu menunjukkan bahwa pemulihan di dalam Kristus, pemulihan roh yatim piatu ini bersifat komprehensif dan holistik. Artinya bahwa pemulihan itu harus terjadi secara menyeluruh dalam kehidupan seseorang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tindakan Yesus berbicara lebih keras dari kata-katanya. Dia menunjukkan apa yang Bapa pikirkan tentang kita. Kita tahu Tuhan bersedia untuk pergi ke titik terendah dalam keberadaan kita, yang paling kotor, yang paling bau, dan menyembuhkan luka kita. Sehingga kita ini bisa berdiri tegak sebagai putra-putra kerajaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemulihan itu begitu menyeluruh. Pemulihan itu melambangkan roh, jiwa, dan tubuh. Dan selanjutnya dari perumpamaan Yesus di dalam Lukas pasal 15 kita mencermati. Ketika anak bungsu ini sudah dipulihkan, Bapa surgawi tidak berhenti sampai di situ. Bapa surgawi beralih kepada putra sulungnya. Ada apa dengan putra sulungnya? Mari kita lihat. Lukas pasal 15 ayat 28 sampai 30. Di situ berkata bahwa maka marahlah anak sulung itu dan dia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara kepada dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Saya ulangi, bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa berikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan, ia bersama-sama dengan pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya masuk kepada anak sulung, saya ingin menjelaskan bahwa ketika Allah merestorasi kehidupan kita, merestorasi roh yatim piatu itu, Dia memberikan meterai baru, darah lembu tambun. Tidak main-main restorasi yang Allah lakukan. Di seluruh kehidupanmu akan direstorasi oleh Allah dan dimeteraikan oleh darah anak domba Allah. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan lanjutkan kepada anak sulung. Apa yang terjadi pada anak sulung sehingga berkata bahwa sekian lama aku mengabdikan hidup bagimu, satu kambing pun tidak engkau berikan kepadaku untuk bersenang-senang dengan sahabat-sahabatku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari perkataan anak sulung ini kita dapat melihat bahwa akan ada tipikal-tipikal orang Kristen yang seperti anak sulung ini. Dia memandang bahwa kasih karunia yang dia dapatkan itu berasal dari segala daya dan upaya yang dia kerjakan. Dia menganggap bahwa usahanya dia yang begitu rupa melayani Bapa, usaha yang begitu taatnya dia untuk mengikuti perintah Bapa, dapat memperoleh kasih karunia. Seolah-olah kasih karunia Bapa itu dibayar dengan usahanya dia. Ini adalah bentuk roh yatim piatu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan anak sulung ini membuktikan bahwa
dia tidak memposisikan dirinya sebagai putra, tetapi ia memposisikan dirinya sebagai budak. Apakah saudara hari ini adalah budak-budak dan menganggap dirimu budak di hadapan Allah? Engkau melakukan disiplin ketat tentang sesuatu hal. Engkau melakukan ini dan itu hanya untuk mendapatkan kasih karunia. Saya mau beritahu Anda, kasih karunia Tuhan itu sempurna, mahal harganya. Tetapi dia berikan cuma-cuma bagi mereka yang mengasihinya. Bukan dengan hasil usahamu. Keselamatan yang engkau peroleh itu bukan hasil usahamu. Seberapa hebat usahamu untuk memperoleh keselamatan dari kerajaan surga? Kalau bukan karena kasih karunia, engkau tidak akan selamat. Jadi hari ini berpikirlah baik-baik. Anak sulung ini menggambarkan tentang pengagungan kebenaran diri sendiri. Anak sulung ini menggambarkan pengagungan agamawi. Hari ini ada banyak orang, ada banyak ajaran-ajaran agama yang menyatakan bahwa kalau mau masuk surga engkau harus begini, disiplin begitu, ketat sekali. Kalau kamu enggak begini maka kamu masuk neraka. Kalau kamu melakukan ini kamu masuk neraka. Anda harus tahu, itu adalah budak dan Anda sedang memposisikan budak. Saya mau bertanya kepada Anda, jika Allahmu memerintahkan seperti itu, maka sesungguhnya Allahmu itu penuh rahmat dan kasih karunia atau enggak? Bapa surgawi itu Bapa yang penuh kasih karunia, yang dia memberikan kasih karunia-Nya kepada saudara dan saya, bukan karena usahamu. Seberapa hebat usahamu untuk diselamatkan, seberapa hebat usahamu untuk masuk surga? Pikirkan baik-baik. Kekristenan mengajarkan bahwa semua manusia itu telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satupun manusia yang layak untuk masuk dalam kerajaan surga kalau bukan karena kasih karunia Bapa. Kalau bukan karena kasih karunia yang begitu besar sehingga ia mengorbankan dirinya untuk menebus saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tadi sudah menyebutkan bahwa anak sulung itu menggambarkan pengagungan kebenaran diri. Engkau seringkali memandang kebenaran yang engkau anggap benar itu, dan engkau yakini engkau lakukan itu dengan setia dan taat, tetapi ujung-ujungnya bertentangan dengan firman Tuhan. Anak sulung menggambarkan tentang itu. Anak sulung keluar dari kebenaran Bapa. Anak sulung berbicara tentang pengagungan agama. Saya mau beritahu saudara, Yesus datang ke dunia ini enggak bawa agama. Yesus datang ke dunia ini, dia membawa kerajaan surga dan kerajaan Allah. Kerajaan surga berbicara tentang sebuah tempat nanti ketika kita sudah selesai dalam pertandingan hidup kita di bumi ini, kita akan masuk ke kerajaan surga. Tetapi kerajaan Allah berbicara tentang pengaruh kerajaan surga selama kita ada di atas muka bumi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari perumpamaan Yesus, memang kita tidak bisa mendapati penjelasan detail tentang apa makna dari anak sulung itu. Bagaimana tindakan anak sulung itu. Tetapi kita bisa membandingkannya dengan dua pribadi, untuk kita bisa memahami action yang dilakukan oleh anak sulung. Yang pertama adalah Nikodemus, dan yang kedua adalah Saulus. Kita lihat Nikodemus. Nikodemus itu bukanlah orang Farisi biasa. Dia adalah tokoh dewan penguasa Yahudi. Hal itulah yang membuat dia tidak hanya menjadi ahli hukum, tetapi juga menjadi penganut ajaran Yahudi yang taat. Dia mengabdikan dirinya kepada peraturan. Dia memperbudak dirinya dengan aturan-aturan yang ada. Namun ia tahu dalam dirinya ada sesuatu yang hilang. Dia pergi kepada Yesus pada malam hari agar rekan-rekannya tidak melihat dia. Tetapi Yesus tetap welcome dengan Nikodemus. Saudara, kita tidak perlu menjadi manusia sempurna dulu baru datang kepada Allah. Nikodemus bukanlah manusia sempurna. Dia datang kepada Yesus dan Yesus welcome untuk dia. Saudara, terkendalakah hari ini dan menganggap dirimu engkau tidak layak di hadapan Tuhan? Engkau sedang memperbudak dirimu dengan aturan-aturan yang ketat supaya engkau layak di hadapan Tuhan. Saya mau beritahu Anda,
Yesus tidak menunggu Anda menjadi sempurna. Yesus mau engkau datang kepadanya, dan Roh-Nya yang kudus akan membuat engkau, memulihkan engkau, sehingga kau bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, pribadi yang kedua yang ditebus, yang seperti perilakunya seperti anak sulung adalah Saulus. Saulus ini adalah gambaran pria yang tertipu oleh fanatismenya terhadap ajaran agama yang disebut dengan Yudaisme. Dia rela membunuh orang Kristen, menyeret orang Kristen ke penjara untuk membuktikan pengabdiannya. Tetapi jauh di lubuk hatinya yang terdalam, ia ingin benar-benar tahu tentang Tuhan itu sendiri. Dia adalah seorang pembunuh yang sombong, percaya diri, namun itulah justru kekurangannya dia. Kekurangan Saulus itu tidak menghalangi Yesus untuk mengambil dia, untuk menebus dia, dan masuk ke dalam kerajaannya. Saulus dari Tarsus itu memiliki jiwa yatim piatu. Dia harus melalui proses. Yang pertama, proses yang dia alami adalah dia terjatuh dari kudanya yang tinggi. Itu melambangkan Saulus itu jatuh dari kebanggaan religiusnya. Kedua, ia dibutakan oleh kemuliaan Tuhan, mengingatkan dia bahwa dia tidak memiliki apapun yang diperlukan untuk melihat Tuhan. Dengan mata buta, ia tetap melihat Tuhan. Kebenarannya seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Akhirnya ketika dia mengakui sentuhan dan pemulihan dari Bapa, dia mengalami satu perubahan yang sangat radikal dalam kehidupannya. Itulah yang dialami oleh Rasul Paulus. Keduanya itu memiliki jiwa yatim piatu yang mengakar dalam diri mereka. Yang pertama membanggakan tentang aturan-aturan. Yang kedua membanggakan agamawinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika hari ini engkau menyadari engkau sedang menderita roh yatim piatu, engkau harus pertama kali datang kepada Bapa di surga. Berdoalah kepada Bapa di surga. Langkahkan kakimu dengan kerendahan hati untuk masuk di dalam hadirat-Nya. Minta ampun kepada Dia, dan Bapa surgawi akan datang kepadamu. Dia sudah menunggumu begitu lama untuk kau kembali kepada Dia. Dia sangat ingin memelukmu, dan Dia ingin menyambutmu bersama dengan para hamba-hambanya di kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Dia tidak hanya membuka pintu, tetapi juga membuka hatinya bagi saudara dan saya. Anda tidak perlu menguliahi Dia, Anda tidak perlu menceramahi Dia. Dia tahu apa yang harus Dia perbuat. Dia akan mengenakan kepadamu kembali jubah terbaik itu, jubah kemuliaan. Dia akan mengenakan kepadamu cincin otoritas. Hari ini engkau beratkah dalam hidupmu? Ketika engkau berat dalam hidupmu, mari segera kembali kepada Dia. Jangan keraskan hatimu. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin.